Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh Abdul Halim, kaifa hal? Nama saya Ridwan bin Mahmud dari Shah Alam, Selangor, Malaysia. Ayah saya Mahmud bin Zakaria banyak mengikuti kuliah Tuan Guru di YouTube. Jadi dimintanya kepada saya untuk tanyakan soalan ini kepada Tuan Guru, iaitu soalannya berbunyi, bolehkah minta pencerahan dari Tuan Guru berkenaan ayat nombor 94 dari surah Al-An'am yang berbunyi, dan demi sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian sehingga akhir ayat, iaitu sehingga habislah ayat ni. Ayat nombor 94 dari surah Al-An'am. Minta Tuan Guru beri sedikit pencerahan dan komen. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing diri manusia pasti akan mengalami kiamat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing diri manusia pasti akan mengalami kematian di sisi Tuhannya. Baik mati secara sukarela, baik mati secara rela dan ridho kepada Allah, ataupun mati secara terpaksa dengan azabnya Allah. Inilah yang disebut mati sebelum mati, yakni sebelum kedatangan sakaratul maut, kita sudah mengenal Allah. Dengan jalan belajar ilmu ketuhanan, yakni hakikat dan makrifat. Memang yang datang kepada Allah itu nafsi-nafsi, dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang dipaparkan di YouTube ini bisa untuk memberi semangat pemaju agar kita mau kembali kepada Allah dengan rela dan ridho hati, agar ketika ajal menjemput kita sudah tahu jalan pulang. Maka dari itu, bagaimana caranya mati sebelum mati? Bagaimana caranya kembali kepada Allah? Bagaimana caranya mengkiamatkan diri manusia kita di hati kita? Caranya dengan berzuhud, latihan tafakur, latihan mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita. Selama ini hati kita ini sudah penuh sesak dengan babakan keduniaan, sehingga gelaplah di dalamnya tentang ketuhanan. Jadi pada intinya selama ini jiwa kita mati di dalam kesadaran bertuhan. Selama ini yang menjadi Tuhan adalah diri kita, yang menjadi Allah adalah diri kita, tapi kita tidak terasa, tapi kita tidak menyadarinya.
Terbukti seluruh sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Itulah bukti bahwa selama ini kedudukan kita berposisi sebagai Allah. Sedangkan pemilik sifatnya sendiri, yakni Allah, sudah kita buang jauh-jauh, sudah kita tiadakan di hati kita, sudah kita gaibkan di hati kita selama ini. Maka dari itu, meskipun kita bertaubat kepada Allah dengan perilaku kezaliman hati kita selama ini, bertaubat dengan istighfar, seumpama sehari 1.000.000 kali membaca istighfar. Meskipun satu hari 1.000.000 kali membaca istighfar, tak akan ada imbasnya sedikit pun. Karena yang masih merasa mampu membaca istighfar masih Tuhan nama diri kita. Masih manusianya yang mentuhani di dalamnya. Masih diri manusianya yang merasa berkuasa untuk membaca istighfar. Bertobat di sisi syariat seperti demikian. Akan tetapi bertaubat kepada Allah di sisi hakikatnya kita kembalikan ke dalam kefitrahan diri manusia kita. Kita wajib memakrifati hakikat jati diri manusia kita. Di manakah letak hakikat sifat jati diri manusia kita sebenarnya? Sebenarnya hakikat sifat jati diri manusia kita adalah kebalikan dari sifatnya Allah. Jika Allah itu bersifat wujud, maka diri manusia kita layaklah kembali kepada Adam. Dari Adam kembali ke Adam. Dari tiada kembali kepada ketiadaan. Jika diri kita masih merasa diri kita yang ada, pasti Allahnya gaib, pasti Allahnya tiada, kebalikannya. Namun bila kita sudah mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, menyatakan di dalam hati kita bahwa diri manusia kita ini sebenarnya Adam, tiada, bahwa diri manusia kita ini sebenarnya gaib, bahwa diri manusia kita ini sebenarnya mati, maka nyatalah wujudnya Allah, hidupnya Allah, kuasanya Allah di hati ini. Maka nyatalah bahwa hidup ini Allah. Berarti yang menyaksikan Allah ya Allah, bukan manusianya yang bisa menyaksikan Allah. Karena bagaimana mungkin manusianya bisa menyaksikan Allah, sementara manusianya Adam, tiada, gaib, mati. Mana mungkin manusianya bisa bersyahadat, mana mungkin manusianya bisa menyaksikan Tuhannya, kecuali Allah sendiri yang menyaksikan zatnya sendiri. Yang bisa menyaksikan hidup, yang bisa merasakan hidup adalah hidup itu sendiri. Coba ketika kita sudah tidak hidup, apakah kita bisa merasakan hidup? Sedangkan kita sudah Adam. Jadi yang bisa merasakan Allah ya Allah. Jadi inilah yang dimaksud makrifat putus. Kebanyakan pengertian selama ini kan manusia memandang yang bermakrifat itu manusianya. Oh itu loh manusia yang makrifat. Oh itu loh waliullah. Kebanyakan
manusia menilai badan-badannya lah yang bermakrifat, badan-badannya lah yang waliullah. Terbukti masih banyak manusia berbondong-bondong menziarahi makam para wali karena mereka memandang badannya lah yang wali, badannya lah yang bermakrifat. Padahal hakikatnya yang bermakrifat, padahal hakikatnya yang wali, yakni ya Allah sendiri, ya hidup itu sendirilah al-wali. Jadi sebenarnya seluruh manusia ini adalah wali-walinya Allah. Akan tetapi mayoritas manusia tidak rela dan tidak ridho hatinya bila berwalikan kepada Allah, bila dikuasai oleh Allah, bila dihidupi oleh Allah. Mayoritas manusia lebih cinta ia berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri, kuasa hawa nafsunya sendiri, kehidupan hawa nafsunya sendiri. Karena hati manusia masih keras melebihi kerasnya batu, hati yang buta. Maka dari itu tiap-tiap diri manusia pasti akan dipulangkan kepada Allah, pasti akan rojiun kepada Allah melalui kiamat-kiamat yang akan dialaminya. Jika kita belajar hakikat dan makrifat saat ini, maka kiamatnya bukan nanti, kiamatnya ya sekarang. Apa maknanya mengkiamatkan wujud diri manusia kita di hati kita, menghancur leburkan kewujudan diri manusia kita di hati kita, menghancurkan kehidupan manusia kita di hati kita, menghancurkan kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Jadi ketika sudah hancur lebur semuanya, maka hendinglah, maka sudah tiada pengakuan lagi manusianya, karena sudah hancur lebur di dalam keheningan. Maka setelah itu nyatalah Allahnya, nyatalah hayatullah, bahkan hayatullah mengakui hakikat diri sejatinya di dalamnya. Innani adallah, sesungguhnya aku ini Allah, hidup ini Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Kata hidup begitu. Namun ketika hidup masih diakui oleh manusianya, maka manusianya lah yang ngaku-ngaku jadi Allah. Akhirnya kalimatnya innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, kata manusia. Tapi manusianya tidak terasa. Sesungguhnya aku ini hidup, kata manusianya. Karena manusianya masih merasa bahwa hidup ini hidup manusianya. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Manusianya mengaku dirinya berkuasa di dalam segala tindak lakunya badan. Ini manusia yang masih belum mengkiamatkan dirinya, belum ketemu alam kiamat. Bagi manusia yang sudah mendapatkan syafaat dari Allah, yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, bersegeralah praktekkan apa yang ada di paparan YouTube itu. Jadi setiap kita bertindak tanduk ketika kita duduk, heningkan diri manusia kita. Jangan sangka yang duduk ini manusianya. Jangan sangka yang duduk ini kuasa dari hidup manusianya. Sangkalah, nyatakanlah dalam hati, oh ternyata yang duduk ini,
yang mendudukkan badan ini hingga bisa duduk? Ya karena hiduplah yang mendudukkan, hiduplah yang memberdirikan, hiduplah yang mensolatkan, hiduplah yang mengibadahkan. Jadi hati selalu memandang, menyaksikan hiduplah sebagai imamnya badan. Nah, jika kita sudah merasakan hal yang demikian, berarti kita sudah melewati alam kiamat. Sudah melewati alam akhirat, yakni akhir kedudukan manusianya mentuhani di hati ini. Jika sudah manusianya sudah gaib, sudah fana, sudah tiada, itulah makna alam akhirat yang sesungguhnya, yakni alam baqo, alam kekal, yang berbuat, yang beraf'al di dalam badan ini adalah yang maha kekal, yakni ya Allah sendiri. Bila sudah demikian, maka pasti seluruh amalnya, seluruh syariatnya pasti menjadi amal yang soleh. Karena bagaimana mungkin Allah menolak amalnya sendiri? Jadi Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang beraf'al. Itulah yang dimaksud amal soleh. Namun bagi manusia yang masih berasik-asikan dengan dunia dan hawa nafsunya, tidak bersegera, tidak bergegas mengenali Tuhannya, nanti kiamat kubronya akan terjadi dengan paksa dan azab yang pedih di saat sakaratul maut tiba. Di situ dipaksa kembali ketika kewujudan diri manusianya dikelongkop, dikupas habis, dikupas daging, kulit dari dagingnya, sehingga rasa sakitnya 1000 kalinya. Seperti kambing disayat, kulitnya dipisahkan dari dagingnya secara hidup-hidup. Sakitnya subhanallah, maha dahsyat azabnya Allah di saat sakaratul maut bagi kita yang masih terlena dalam kehidupan dunia. Bagi kita yang tidak bergegas mengenal Allah, bagi kita yang tersesat, bagi kita yang terlena masuk ke dalam agama Allah. Agama Allah itu adanya di hati, yakni Islamnya hati. Apa Islamnya hati itu? Awaluddin ma'rifatullah. Itulah Islam di sisi Allah. Bila sudah mengenali siapa zat yang bernama Allah itu, maka ketika sudah mengenal, maka ma'rifatnya manusia kembali bermakrifat kepada hakikat diri sejatinya yang adam, yang tiada, yang mati, maka nyatalah ma'rifatullah. Ketika dikupas satu persatu dengan azab yang pedih, keakuan dirinya dikelongkop, kewujudan diri manusianya dikelongkop, diambil paksa, kehidupan diri manusia dipaksa diambil, dikelongkop, ilmu dan amal manusianya diambil, dikelongkop, anak istrinya juga membantu menyiksa dirinya, harta bendanya yang dicintainya akan menyiksa dirinya ketika sakaratul maut. Karena di dalam hati kita saat itu kita tidak rela ditinggalkan oleh apa-apa yang kita cintai. Hidup kita cintai, badan kita cintai, anak istri kita cintai, harta benda kita cintai. Kita tidak rela dan tidak ridho meninggalkan apa-apa yang kita cintai, sehingga di dalamnya, di dalam azab sakaratul maut sangat amat pedihnya perjalanannya. Demikian Kang Mas, semoga
kita semua dapat dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kembali ke pertanyaan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ustadz Sudi mau menjawab semua pertanyaan saya. Iya Ustadz, kembali lagi ke pertanyaan, apakah yang dimaksud hablum mim masadah itu? Sedangkan yang saya tahu hablum minallah dan hablum minannas. Adakah hablum mim masadah itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hablum mim masadah adalah tali penyaksian. Baik tali penyaksian di dalam hablum minallah dan hablum minannas. Bila manusia belum terjalin hablum minallahnya, maka pasti hablum minannasnya tidak benar. Seolah-olah benar, kelihatannya benar, akan tetapi di sisi Allah masih belum benar karena belum hablum minallah. Contohnya begini, sebelum manusia itu mengenal Allah, pasti seluruh ibadah dan sholatnya tidak benar. Tapi di sisi manusia kelihatannya sudah benar. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini hanya untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, yakni akhlaknya hati manusia kepada Tuhannya. Hablum minallahnya yang pertama. Setelah hablum minallahnya, maka pasti bisa hablum minannas. Contoh manusia yang belum berhablum minallah. Contoh manusia yang belum mengenal Tuhannya. Contohnya begini. Contoh pada diri kita saja. Ketika kita belum mengenal Allah. Ketika kita berniat baik. Ketika kita bersedekah kepada fakir miskin atau anak-anak yatim, minimal di hati kita ada harapan dan harapan agar rezekinya bertambah banyak, harapan rezekinya agar bertambah langgeng, harapan rezekinya agar supaya ditambah oleh Allah, harapan kebanggaan atau rasa terima kasih dari yang kita santuni, harapan kehormatan, harapan kemuliaan. Nah, itu kan berarti belum ikhlas, berarti berharap pada selain Allah. Intinya hati mensekutukan Allah dengan dirinya. Hati mensekutukan Allah dengan apa-apa yang diharap-harapkannya selama ini. Inilah bukti bahwa orang yang belum mengenal Allah itu pasti sholat dan seluruh amal ibadahnya dan sedekahnya pasti tersesat dari Allah, akan tersesat kepada dunia dan hawa nafsunya, yakni mempersembahkan kepada hawa nafsunya, bertuhankan
kepada hawa nafsunya sendiri, karena selama ini kita tidak mengenal Allah. Pasti hablum minan nasnya juga penuh dengan kedustaan dan kedustaan. Meskipun di sisi manusia kelihatannya kita orang yang dermawan, kelihatannya kita orang yang ahli ibadah di sisi manusia, karena manusia masih sama-sama manusianya, sama-sama mentuhankan hawa nafsunya. Pasti yang dipandang hanya laku badan-badannya, gerak badan-badannya, tidak mampu menerobos hatinya. Inilah bukti hablum minan nas bagi hamba yang belum mengenal Tuhannya. Pasti semuanya tersesat, bahkan meracuni dirinya dengan kebanggaannya, dengan rasa hormatnya, dengan rasa mulianya di atas amal ibadahnya. Jadi hablum minan nasnya terputus, tersesat, karena hablum minallahnya belum diraih. Maka jika ingin hablum minan nasnya itu sesuai dengan syariatullah, sesuai dengan agama, yakni ikhlas, maka raihlah, maka kenalilah, maka sambunglah hati kepada al-ikhlas. Siapa? Allah itu sendiri, yakni berusaha mengaji, mengenal Allah. Agar apa? Agar hablum minan nasnya terjalin dengan sempurna, dengan keikhlasan. Sholatnya ikhlas, ibadahnya ikhlas, sedekah-sedekahnya semuanya ikhlas. Untuk menjalin hablum minallah, maka kita wajib memperdalam, mengkaji ilmu-ilmu makrifat. Di YouTube juga sudah banyak tuan-tuan guru, di luaran sana sudah banyak. Tinggal Anda berguru kemana, silahkan bebas. Pada intinya kami di sini hanya menunjukkan jalannya saja. Setelah itu terserah Anda. Maka dari itu jalan menuju hablum minallah, maka fitrahkanlah dulu kewujudan diri manusia kita, yang mana sejatinya sifat diri manusia kita ini adalah kebalikan daripada sifat-sifatnya Allah. Selama ini yang berperan, yang berposisi sebagai Allah kan diri kita. Jadi mana mungkin kita bisa hablum minallah, sementara yang jadi Allah adalah hawa nafsu kita sendiri. Maka takkan bisa hablum minallahnya terjalin sebelum kita memasrahkan amanah-amanah Allah yang diembankan kepada kita, yakni amanah hidup, amanah kuasa, amanah kehendak, amanah ilmu, amanah penglihatan, amanah pendengaran, amanah perkataan. Kita persembahkan lagi bahwa sejatinya yang punya sifat-sifat itu ya Allah. Hidup ini Allah. Ketika manusianya sudah hancur lebur keberadaan diri manusianya, kembali ke alam keabadiannya yakni Adam, maka nyatalah hablum minallahnya, yakni yang bisa menyambung tali Allah adalah Allah sendiri. Yang bisa menyaksikan Muhammad ya Allah sendiri. Maka ketika sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka inilah yang dimaksud ma'rifatullah. Bukan manusianya yang bermakrifat, tapi Allahnya lah yang bermakrifat. Ketika hati sudah berkondisi demikian,
pasti ketika kita sholat, pasti di situ sudah tidak terakui bahwa yang mampu sholat adalah manusianya, yang mampu ibadah adalah diri manusianya, yang mampu untuk bersedekah adalah bukan diri manusianya. Jadi manusia sudah tak merasa dirinya mampu bersedekah, semuanya tergerak dari kehendak dan kuasa Allah lah yang menggerakkan badan ini dan yang memampukan badan ini untuk mensedekahi sesama. Jadi di dalamnya sudah tak berharap apa-apa kecuali selalu hati menyaksikan Tuhannya. Inilah yang dimaksud hablum minan nas. Jadi hablum minan nasnya tidak tersesat dari Allah. Jadi sempurnalah hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi inilah yang dimaksud hablum min syahadah. Alhamdulillahirabbil alamin, menyaksikan hablu minallah dan hablu minan nasnya. Siapa yang menyaksikan? Apakah makhluk bisa menyaksikan? Yang menyaksikan hablu minallah dan hablu minan nas, ya Allah lah sendiri sebagai pencipta manusia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.